Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 23 Juli 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan sulu dalam langkah kami. Kami akan membaca dan merenungkannya malam ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasalnya yang ketiga. Ya, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Gembala yang menasehati. Dalam bahasa ibu, tomang kambi itu maapakilala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat adalah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam satu komunitas. Entah itu dalam komunitas keluarga, dalam komunitas jemaat, ataupun organisasi, bahkan juga dalam masyarakat luas. Tentu melalui nasihat ada harapan besar bahwa setiap orang yang menerimanya akan menjadi lebih baik atau semakin baik hidupnya. Sebagai seorang rasul, tentu tidak lepas dalam tanggung jawab penggembalaan terhadap jemaat-jemaat. Nah, karena itu Paulus merasa penting untuk selalu memberi nasihat kepada jemaat-jemaat seperti yang dilakukannya kepada jemaat di Kolose melalui suratnya. Maksud dari setiap nasihat yang disampaikan Paulus ini ialah supaya jemaat yang dituju oleh surat ini atau jemaat yang membaca surat ini bisa hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dengan segala kesadaran bersedia meninggalkan hidup lama mereka yang penuh dosa itu, meninggalkan dan menanggalkannya, lalu menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, terus-menerus diperlengkapi. Untuk apa? Supaya bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan keserupaan dengan Kristus ini nampak dalam perkataan serta cara hidup. Dan itu menjadi sebuah penegasan bahwa jemaat adalah bagian dari tubuh Kristus. Rasul Paulus berharap bahwa pada akhirnya dengan segala hikmat dari Allah, jemaat dapat saling mengingatkan. Jemaat dapat saling menasihati, sehingga dengan demikian dapat senantiasa hidup dalam damai, hidup dalam memuliakan Tuhan, hidup yang dilimpahi ungkapan syukur, dan hidup yang dijalani dan dikerjakan dalam ketaatan kepada Haliknya. Perenungan bagi kita adalah, apakah saudara dan saya sudah melakukan tugas pendampingan penggembalaan ini? Entah itu dalam keluarga, entah itu dalam jemaat, ataupun di mana saja kita berada. Memang tidaklah mudah, karena seringkali orang mengatakan butir rima panasa. Tidak mudah untuk menasehati orang-orang di sekitar kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi Rasul Paulus mau mengajak kita untuk terus hidup dalam ketegunan, untuk terus hidup dalam kesetiaan, sehingga dengan demikian kita bisa menasehati orang lain dalam relasi dengan Tuhan, supaya orang itu dapat dengan kesadaran sendiri hidup dalam kebenaran. Amin. Segar dan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersihati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami kembali datang merendahkan hati kami pada malam ini, seraya mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan terus mengasihi kami, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, firman-Mu telah hadir bagi kami untuk mengingatkan kami agar supaya kami pun boleh hadir sebagai gembala yang bisa menasehati siapapun, kapanpun yang ada bersama dengan kami. Kami sadar bahwa kami adalah manusia lemah dan terbatas, tetapi kami percaya ketika Tuhan memampukan kami, maka kami pun dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapa, perjelaslah lebih jauh apa yang telah kami baca dan renungkan pada malam ini, sehingga boleh menjadi kekuatan baru, menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Kami berdoa dan memohon belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu, dan siapapun yang dijangkau layanan ini yang sedang beribadah bersama kami malam ini. Engkau melihat mereka, Engkau mengenal mereka. Berbagai harapan kerinduan mereka di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan tahu. Dan karena itu kami berdoa dan memohon kiranya Tuhan menyendengkan telinga, Tuhan mendengar dan menjawabnya pada waktu Tuhan sendiri. Kerinduan akan pendamping hidup, kerinduan akan pekerjaan, kerinduan akan karir yang lebih baik, kerinduan akan studi yang lebih baik, kerinduan akan kesehatan dan usaha. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mendengar dan menjawab, hadir bagi mereka sekalian. Kami berdoa dan bersyukur untuk beberapa saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur dengan Dipta Yulian Kristi, Cecilia Karisa Adeline, Ibu Ludia Banne Manik, Ibu Fitriana Senga, Ibu Rinaldi Yosi Batara, Hendra Tangkedatu, dan Juivan Palulungan. Hari ini mereka boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih. Mari Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka, ya Allah. Kiranya mereka terus diberkati dan dimampukan menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Sang Gembala yang agung. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka hari ini, kami bersyukur dan bersukacita bersama mereka. Sempurnakan syukur sukacita mereka, dan kami mohon berkati dan teruslah menjadi gembala yang agung dalam kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara kembali dalam bangku studi, dalam suasana yang baru, masih dalam jaringan. Kami memohon Tuhan tetap memberkati dan memampukan mereka terus setia belajar dengan baik. Memberkati orang tua dalam pendampingan mereka. Memberkati para kepala keluarga dalam tanggung jawab mereka sebagai ayah, sebagai suami, baik yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan pun yang ada di kota ini. Berkati dan mampukan mereka Tuhan, peliharakan mereka, jauhkan mereka dari berbagai sakit penyakit termasuk virus corona ini, juga dari berbagai kecelakaan kuasa iblis, kuasa kegelapan. Biarlah ya Bapa, oleh belas kasih-Mu bagi mereka yang ada di lokasi pada waktu Tuhan, mereka boleh diperjumpakan dengan keluarga mereka. Berkati para istri dalam kesetiaan pendampingan sebagai ibu, sebagai istri, dan sekaligus pendoa syafaat. Mampukan mereka Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang tua kami di usia senja mereka, orang tua kami yang terbatas fisiknya. Kami memohon teguhkan dan kuatkan iman mereka. Begitu juga saudara-saudara kami yang sakit, ya Tuhan, terpapar oleh paparan virus corona dan harus karantina mandiri, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit.
Kami berdoa dan memohon kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah bagian tubuh yang sakit, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui perawatan yang mereka terima, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh dipulihkan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sudah boleh dinyatakan sembuh dari paparan virus ini. Kami berterima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan melanjutkan lawatan kasih Tuhan bagi mereka sekalian dalam kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Bagi saudara-saudara kami yang masih terus berjuang dalam pemulihan, kami memohon kuatkan dan teguhkan iman mereka, ya Allah, dalam kesetiaan mengikuti setiap upaya perawatan yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk Bapak Justinus Popang atau Papa Dimas dan Mama Dimas, serta anak kami Dimas dan Marvel. Kami berdoa untuk saudara kami Mary Lumantau, juga saudara kami Firda, Bapak Paulus Bonga Tandibua, Ibu Marta Serang, serta saudara Nilson. Juga kami berdoa untuk orang tua kami Ibu Pasorong dari kelompok Karangrejo, bahkan Bapak Harpa Lembang, Ibu Elaine Jekarangan, Ibu Jenny Tanditanan, Saudara Yusa Anggi Tarubua, juga Lisa, Penatua Albert Pose, Ibu Yohanis Pakayun, anak kami Lady, Ibu Irene Payung Allo, dan anak kami Ethan, serta Ibu Yohana Baru. Mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tetapi juga mereka berjuang dalam pemulihan akibat virus ini. Kami bersehati, berdoa dan memohon Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dari itu, teguhkan, kuatkan iman pengharapan mereka kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi mereka. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, yang sanggup memulihkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit, karena paparan virus corona ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Yakub Parinding yang saat ini membutuhkan transfusi darah untuk kesehatannya. Kami berdoa Tuhan menyediakannya baginya. Kiranya Tuhan sendiri yang menggerakkan siapapun juga untuk boleh menolong orang tua kami ini, sehingga olehnya ia boleh dipulihkan. Kami memohon Tuhan yang menyediakannya, dan kami percaya tak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kami berdoa serta memohon. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang Engkau buat dalam kehidupan kami ini. Ya Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk berbagai bentuk penata layanan yang diangkat oleh jemaat-Mu melalui majelis gerejamu dan pengurus organisasi intragerejawi. Berkati mereka semua Tuhan dalam sinergitas mereka. Kiranya pelayanan kepada jemaat-Mu terus berjalan dengan baik, dan jemaat-jemaat-Mu boleh dijangkau oleh layanan dari jemaat ini. Berkati, jauhkan mereka dari berbagai mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, kuasa iblis, kuasa kegelapan, termasuk virus corona. Terpelihara mereka dalam belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Ya Bapa di surgawi,
pada hari ini dan malam ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih mereka dan yang mengasihi mereka. Kami berdoa untuk keluarga dari almarhum Bapak David Sesa di kelompok perapatan. Teguhkan dan kuatkanlah istri, anak-anak, cucu, dan rumpun keluarga besar. Biarlah mereka diteguhkan dalam iman mereka. Terima kasih bahwa oleh belas kasih-Mu keluarga telah memakamkannya dengan penuh hormat dan kasih. Begitu juga kami berdoa untuk keluarga dari almarhum Bapak Peter Pulung Tumangke yang meninggal pada hari Selasa yang kemarin tanggal 20 Juli dan telah dimakamkan pada tanggal 21 Juli dari kelompok GSA 2. Tuhanlah yang menghiburkan istri dan anak-anak serta rumpun keluarga besar. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Aris Tolongan, atas meninggalnya istri terkasih almarhumah Ibu Maria Pasak pada hari Jumat tanggal 23 Juli dan rencana akan dimakamkan pada tanggal 25 Juli. Kami mohon penghiburan-Mu Tuhan bagi orang tua kami ini bersama dengan anak-anak serta rumpun keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, tugu benteng hidup kami, Sang Penghibur yang sejati. Ya Tuhan Allah, kami memohon, biarlah penyertaan pemeliharaan-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, bahkan juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Peliharakan kami senantiasa Tuhan, serta mampukanlah para pengambil kebijakan boleh menata negeri ini, kota ini dengan takut akan Tuhan secara khusus dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Pada waktu-Mu kami mengimani negara kami akan dipulihkan. Malam ini kami akan istirahat ya Allah, kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami, dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami semua berharap bahwa kita tetap dalam keadaan sehat. Salam sehat, Tuhan memberkati.